Hi Church, welcome home. Kita kembali bergabung di dalam ibadah online GPDI Melati Mas pada hari ini 13 Mei 2021. Dan ya, kita masih berada di tengah-tengah pandemi, kita masih berada di tengah-tengah badai, kita masih berada di tengah-tengah ketidakpastian dan ketidakmenentuan yang membuat kita merasa kita seorang diri dan membuat kita sulit untuk maju ke depan. Namun bukan hal itu yang ingin kita bicarakan pada hari ini. Bukan hal itu yang ingin kita gaungkan dan kita suarakan pada hari ini. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia sudah mati, dia bangkit, dan dia naik bagi kita semua. Dan kebenaran yang membebaskan kita adalah kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sekali lagi, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan Yesus memberikan penolongnya yang lain, yaitu Roh Kudus. Tema firman hari ini adalah menjadi saksi dari firman dan Roh Kudus. Itu adalah hal yang paling tepat yang akan kita gaungkan pada hari ini. Adalah hal yang akan kita nyanyikan dan kita suarakan dan kita nikmati pada hari ini. Yaitu mengenai pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Penyertaan Roh Kudus di sepanjang musim hidup kita. Dia tidak pernah luput dan tidak pernah abai dalam hidup kita semua. Maukah Anda merasakan hal tersebut? Maukah saudara menikmati momen yang terindah bersama Roh Kudus pada hari ini? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan hari ini Engkau naik bagi kami semua. Karena kenaikan-Mu berarti penolong itu yang Kau janjikan disediakan bagi kami tercurah Bapa. Roh Kudus Engkau ada dalam hidup kami semua. Dan hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur untuk hal tersebut. Dan sebelum kami lebih jauh dalam ibadah kami berdoa, biarlah Roh Kudus Kau ambil alih semuanya. Dimanapun kami berada, biarlah Engkau beserta dengan kami semua. Untuk kami beribadah dan memberikan yang terbaik pada hari ini kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. God bless you all. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian bagi Dia kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya.
dia selama-lamanya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala pujian, puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya. Sekali lagi, sama-sama mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan haleluya, 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 amin. Terpujilah namamu, segala pujian, puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya, bagi dia puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, amin, kemuliaan dan kuasa bagi dia selama-lamanya, bagi dia selamanya, bagi dia selamanya, bagi dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi dia, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, karena dia yang sudah naik ke surga dan dia meninggalkan Roh Kudusnya untuk kita, memberikan kekuatan kepada kita, api kemuliaannya. Amin, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh
bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dan Dia siap untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah. Amin. Haleluya. Berhembuslah. Sekarang urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Minta Roh Kudus untuk menaungi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap hati kami, memulihkan setiap gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Berhembuslah. Sekarang urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
berikan bagi setiap kita yang rindu untuk menerima urapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi dengan sungguh katakan, urapi kami Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapi kami. Haleluya Yesus. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, nyatakan kerinduan-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Lagi katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Tuhan, kami rindu, kami dipenuhi dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, penuhi kami. Hari ini Tuhan, penuhi kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, urapi kami. Urapi kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Dia waralamasiki, dia ralamasiki, dia ralamasi. Dia siki, dia balamasiki, dia ralamasi. Urapi anak-anak-Mu Tuhan. Urapi setiap hati yang rindu untuk memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, buka hatimu, haleluya. Dia masiki, dia masiki, dia masiki, dia masiki, dia. Tuhan bekerja, Dia bekerja, haleluya, 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 haleluya. Di mana lama sakit, masiki, dia masiki, dia masiki, dia masiki. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Engkau bekerja. Engkau bekerja bagi setiap pribadi yang ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi setiap kami yang ada. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada kami. Haleluya, haleluya. Dan saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, sehingga firman yang akan ditaburkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Boleh Tuhan Yesus menghibur kehidupan kami Tuhan. Dan firman ini yang akan kami dengar, yang akan kami terima, boleh masuk dan boleh tertanam di dalam hati kami. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sehingga firman ini benar-benar boleh menjadi rema bagi setiap jemaat yang ada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Tak terasa 40 hari setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam ibadah Paskah di tanggal 4 April
tahun 2021. Hari ini tanggal 13 Mei tahun 2021, kita akan merayakan juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan mari kita buka bersama dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 tertulis demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Murid-murid bertanya dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara kasih Tuhan. Mereka tetap menginginkan pemulihan bagi kerajaan, bagi bangsa Israel. Kerajaan surga. Mereka ingin menjadikan Yesus tetap raja secara jasmani. Hadir di tengah-tengah mereka, berbuat sesuatu yang selama 3,5 tahun Yesus sudah lakukan dalam dunia ini. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kasih Tuhan, kata saksi di sini adalah dalam bahasa Greka adalah martir, atau kita kenal sebagai syahid. Saudara kasih Tuhan. Jadi ada kekuatan yang memampukan untuk kita menjalani. Apabila Tuhan menetapkan kita untuk menjadi martir, maka tidak ada seorang pun yang dapat lari dari kondisi seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, saksi yang pertama yang dinyatakan adalah di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Keluarga kita. Keluarga inti, saudaraku. Ayah, ibu, papa, mama, dan anak-anak yang ada. Suami, istri, dan anak-anak yang ada. Jadi saudara kasih Tuhan, menjadi saksi itu pertama kali yang harus kita saksikan, saudaraku. Menjadi saksi, menjadi teladan dalam hal mengasihi, dalam hal menjalankan kewajiban, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, tidak boleh tidak, saudaraku, harus ada di dalam rumah tangga kita. Di dalam keluarga kita. Dengan setiap anggota-anggota keluarga yang ada, saudaraku. Jadi baru setelah itu dikatakan, seluruh Yudea. Jadi saudara Tuhan keluar kepada keluarga, anggota keluarga yang ada. Entah itu keponakan, entah itu sepupu, entah itu kakak ipar, saudaraku, entah itu adik ipar. Atau mungkin besan, saudara kasih Tuhan, dan sebagainya. Jadi kembali saudaraku, saya ingatkan bahwa menjadi saksi, saudaraku, yang terutama yang harus dilakukan pertama kali, saudara kasih Tuhan, adalah dalam lingkup anggota keluarga yang ada. Jangan, saudaraku, kita mengasihi keluar, saudaraku, tetapi kita tidak mencerminkan mengasihi anggota keluarga kita. Kita biarkan saudara Tuhan, anggota keluarga kita, saudaraku, mengalami satu kehidupan yang tidak senang dalam hidup ini, saudaraku. Tetapi mereka akan lihat, saudaraku, bagaimana kita mengutamakan, saudaraku, orang-orang yang di luar daripada anggota keluarga kita, saudaraku. Itu menyalahi firman Tuhan. Itu, saudara Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan amanat daripada Yesus. Menjadi saksi di Yerusalem. Di seluruh Yudea, baru saudaraku keluar ke Samaria. Lingkungan yang ada, saudaraku. Dan baru saudara kasih Tuhan, kita ke seluruh bumi, saudaraku. Nah, sekarang saudara kasih Tuhan, zaman sekarang ini, saudaraku, begitu mudah, saudaraku, seluruh dunia menyaksikan, saudara kasih Tuhan. Menerima, menyaksikan, saudaraku, mendengar, dan sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya ingatkan bahwa menjadi saksi, saudaraku, harus ada dalam keluarga kita. Dengan anggota-anggota keluarga kita, saudaraku, yang menikmati kasih kita. Menikmati, saudaraku, berkat kita. Menikmati, saudara kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudaraku, keluarga, saudara Tuhan, adalah yang utama. Jangan, saudara kasih Tuhan, saudara keluar mengasihi yang di luar, saudaraku, mengutamakan yang di luar, saudaraku, yang dalam, saudaraku, berantakan. Saudara kasih Tuhan, mereka melewati hari dengan susah payah. Oleh karena itu, mari, saudara kasih Tuhan, menjadi saksi yang pertama adalah di Yerusalem. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada topik kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus, saudaraku, adalah untuk memberikan kita menjadi saksi. Menjadi saksi. Oleh karena itu firman Allah pada tema pada pagi hari ini adalah menjadi saksi dalam firman dan Roh Kudus. Menjadi saksi
dalam firman dan Roh Kudus. Sekali lagi, menjadi saksi dalam firman dan Roh Kudus di dalam keluarga kita. Mengasihi, mengutamakan lebih saudaraku dari yang luar. Mengasihi saudaraku lebih dari yang luar. Bukan saudaraku, yang luar lebih kita utamakan dan lebih kita pentingkan. Nah mari saudara kita lanjut. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 kita membaca ayatnya yang ke-9. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-9 tertulis demikian. Kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara Tuhan, kata kesaksian ini juga adalah syahid, martir. Nah mereka saudara Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami kematian sebagai martir. Dan saudara Tuhan, kepada mereka dikatakan ayat ke-11, kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Pengakuan daripada Allah. Bahwa dalam hidup mereka sebelumnya, mereka masih melayani, mereka itu begitu luar biasa. Kesaksian, jubah putih, Tuhan. Mereka menjadi saksi, mereka hidup kudus, mereka hidup benar. Nah mari saudara Tuhan, kita kaitkan tadi dengan Kisah Rasul 1. Menjadi saksi saudara Tuhan, Tuhan akan berikan kita sehelai baju putih. Pengakuan dari Tuhan saudara, bahwa kita menjadi saksi yang utama dalam keluarga kita. Yang utama anggota keluarga kita. Kita lebih mengasihi saudaraku istri, kita lebih mengasihi suami, kita lebih mengasihi anak-anak, kita lebih mengasihi orang tua dari mereka yang ada di luar saudaraku. Kalau saudara mengutamakan yang di luar saudaraku, berarti saudara tidak akan menerima jubah putih. Saudara tidak akan saudaraku menjadi saksi melakukan firman Allah. Nah saudara Tuhan, di sini adalah metra yang kelima. Metra yang kelima saudaraku adalah korban orang-orang saudara Tuhan yang mati syahid. Mati syahid saudaraku. Karena apa? Karena aniaya. Karena apa saudaraku? Karena membela Kristus. Karena apa saudaraku? Karena membela pelayanan. Karena apa saudaraku? Karena membela keluarga. Mari saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini saudara, bahwa kehidupan kita saudara kasih Tuhan, itu dipantau oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang mati syahid, saudara kasih Tuhan. Nah, mari kita lanjut. Jadi saudaraku, yang kita ingin pelajari saudaraku menjadi saksi dalam firman dan Roh Kudus adalah yang pertama saudaraku, kita harus siap saudara kasih Tuhan, menghadapi situasi kondisi dunia yang sedang dan akan terjadi. Mari, kita buka Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-16, Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Kita baca ayatnya yang pertama. Yohanes 16 ayatnya yang pertama. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua itu katakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah saudara kasih Tuhan, Yesus saudara kasih Tuhan selama dalam pelayanan saudara kasih Tuhan, dalam dunia ini, dia sudah menyatakan kepada kita semua, bahwa akan ada orang-orang yang menganiaya, yang berbuat atau menyakiti saudara kasih Tuhan, bahkan membunuh saudaraku. Mereka itu anggap itu sebagai satu perbuatan yang berbakti kepada Allah. Nah saudara kasih Tuhan, mereka berbuat bakti kepada Allah. Oleh karena itu Yesus tekankan dalam ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak mengenal baik Allah maupun aku, saudaraku. Nah, orang yang berbuat demikian, saudara kasih Tuhan, akan menjadi, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Walaupun, saudara kasih Tuhan, kita bicara, saudaraku, sebagai Kisah Rasul tadi, saudaraku, anggaplah keluarga Kristen, saudaraku. Kita tidak mengenal Allah, saudaraku, kalau kita tidak mengutamakan anggota keluarga kita. Nah, mari saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada topik kita. Jadi saudara kasih Tuhan, ini adalah metra yang kelima.
Metra yang kelima adalah aniaya, saudaraku. Orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi martir. Dan Yohanes 16 berkata bahwa mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Allah maupun aku. Hal ini kukatakan kepadamu ayat 4 bagian A, supaya kamu jangan kecewa kalau hal ini terjadi padamu. Saudara kasih Tuhan, kita lihat saudaraku di dalam dunia kekristenan yang ada. Saudara kasih Tuhan, banyak aniaya-aniaya dilakukan. Nah hari ini saudaraku kita mempelajari tentang aniaya. Yang pertama ini saudaraku, aniaya secara jasmani. Aniaya saudaraku secara tubuh. Secara saudara kasih Tuhan sakit secara tubuh. Nah mari kita buka Yesaya 49. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-49. Kita membaca ayatnya yang ke-8. Yesaya 49 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka, akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihatlah, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, ada dari tanah Sinim. Mari saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Akan ada waktunya Tuhan berkenan. Tadi saudaraku, mereka tidak mengenal Allah, Yohanes 16. Oleh karena itu mereka melakukan itu seperti berbakti kepada Allah. Padahal mereka tidak mengenal Allah, saudaraku. Oleh karena itu kasih Tuhan, setiap hari saudaraku mereka berkata, tunjukkan kami jalan. Berikan kami jalan. Nah saudara kasih Tuhan, ayat 8 dari Yesaya 48 dikatakan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Nah saudara kasih Tuhan, ada waktunya. Ada waktunya saudaraku, Tuhan akan menjawab mereka. Dan saudara kasih Tuhan, Tuhan akan membawa mereka, saudaraku. Tuhan akan membuat segala sesuatu untuk mereka, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, sekarang ini belum waktunya. Tetapi kita sudah melihat tanda-tanda, saudaraku. Kita sudah melihat kegerakan-kegerakan. Kita sudah melihat, saudaraku, orang-orang yang kasih Tuhan yang mengenal Yesus, saudaraku, secara pribadi. Tidak peduli, saudaraku, dengan latar belakang, saudaraku. Tidak peduli dengan posisi kedudukan jabatan, saudaraku. Tidak peduli dengan segala satunya. Yang penting, saudara kasih Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan. Karena Yohanes, dalam surat Injil Yohanes dikatakan, bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Bukan engkau yang memanggil aku, tapi aku yang memanggil engkau. Dan saudara kasih Tuhan, ada waktunya bagi mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan, mereka perlu apa, saudaraku? Mereka butuh apa? Ayat yang ke-9 saya bacakan. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Dan kepada orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Dan aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Jadi saudara Tuhan, ketika mereka datang, saudaraku, mereka perlu dilayani. Mereka perlu, saudaraku, untuk menerima apa yang mereka serukan selama ini. Mereka, saudaraku, haus. Mereka rindu, saudaraku. Mereka perlu jalan. Dan saudara Tuhan berkatakan, aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran dan aku adalah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan saudara Tuhan, tugas itu, saudaraku, sudah diberikan kepada kita. Jadi ayat 9, ayat 10, ayat 11, saudaraku. Itu Tuhan akan berkata, aku akan berbuat sesuatu. Tetapi kepada siapa, saudaraku? Dia tugaskan itu. Mari kita baca lagi. Ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku akan membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali. Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Dan ayat 9, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang yang dalam gelap, tampillah. Nah saudara Tuhan, mereka perlu saudara Tuhan, perlu orang yang memimpin. Perlu saudara orang yang membimbing. Perlu orang yang mengajar. Dan tugas itu diberikan kepada saudara dan saya.
Oleh karena itu saudaraku, kita belajar firman Allah, kita belajar firman Allah saudaraku, kita belajar firman Allah saudaraku, agar ketika mereka datang saudaraku, kita sudah memiliki apa yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan saudaraku jalan. Mereka perlu saudara Tuhan yang memimpin mereka saudaraku, mengajar mereka untuk datang ke rumput yang hijau. Saudaraku, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Haleluya. Dan saudara Tuhan, saudara dan saya saudaraku diberikan tugas untuk menyambut mereka. Untuk saudaraku menerima mereka. Untuk membimbing mereka. Untuk mengajar mereka. Dan saudara Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pembimbing saudaraku sebagai seorang pengajar. Apabila saudara Tuhan kita sendiri pun tidak mengerti. Apabila saudaraku kita sendiri pun tidak mau menjadikan firman Allah sebagai satu landasan bagi kita untuk hidup kita saudaraku melayani Tuhan. Sekali lagi saudaraku, ketika waktunya Tuhan untuk saudara Tuhan menyambut mereka saudaraku, tugas itu diberikan kepada saudara dan saya. Kepada saudara dan saya. Dan kita harus saudaraku melayani mereka, menyediakan apa yang mereka butuh saudaraku. Nah, apa yang mereka butuh? Mari kita buka Yesaya pasalnya yang kedua. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Firman dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Dikatakan bahwa satu ketika nanti, saudaraku, gereja, saudara kasih Tuhan, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Gereja, saudaraku, akan menjadi tempat rumah Tuhan. Dan saudaraku, akan menjadi gunung tempat rumah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan mereka, saudara kasih Tuhan, akan berbeda. Gunung, saudara kasih Tuhan, yang penuh kemuliaan, saudaraku, akan berbeda dari gunung-gunung yang lain. Dan saudara kasih Tuhan, juga menjulang tinggi, saudaraku, di atas bukit-bukit, saudaraku, akan berbeda. Ada kan saudaraku penuh kemuliaan. Ada saudaraku penuh kuasa. Kuasa apa? Kuasa firman dan Roh Kudus. Oleh karena itu tema saya hari ini kasih Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi saksi dalam firman dan Roh Kudus. Nah saudara kasih Tuhan. Ketika mereka datang saudaraku, apa yang mereka cari? Ayatnya yang ke-3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Mari. Kembali saudara kasih Tuhan kita dapatkan bahwa mereka selalu akan mencari. Banyak gunung saudaraku. Banyak gunung, tetapi ada gunung yang berbeda. Ada gunung saudaraku yang lebih menjulang. Ada gunung saudaraku yang lebih tinggi. Ada gunung saudaraku yang lebih mulia. Kenapa? Karena di dalamnya saudaraku ada firman, ada kuasa firman dan ada kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan mereka ada katakan dalam ayat yang ketiga tadi, bahwa supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ternyata saudara kasih Tuhan, gereja saudaraku tidak mencukupi. Oleh karena itu mereka mencari apa? Mencari Yerusalem. Kembali saudaraku mencari Yerusalem. Mencari keluarga-keluarga Kristen saudaraku. Yang akan saudaraku berbeda. Kenapa? Karena di dalamnya saudaraku ada kasih. Di dalamnya saudaraku ada kasih. Di dalamnya saudaraku ada firman. Di dalamnya saudaraku ada pengajaran. Ada saudaraku pelaku-pelaku firman saudaraku. Dalam keluarga saudaraku, rumah tangga saudaraku, orang yang hidup dalam firman saudaraku berbeda dengan orang yang lain. Mungkin saya kasih Tuhan sekarang belum berbeda. Tetapi nanti saudaraku ketika ayat ini saudaraku digenapi sama kasih Tuhan. Kita sudah penuh dengan kemuliaan. Oleh karena itu mari kita belajar dari sekarang saudaraku. Untuk membangun Yerusalem kita. Membangun keluarga kita saudaraku. Dengan saling mengasihi saudaraku. Saling menghormati.
saling saudaraku mengajar, saling saudara Tuhan melakukan, saling melakukan kewajiban saudaraku. Memperhatikan saudara Tuhan anggota-anggota keluarga kita. Saudara. Kalau kita sudah memperhatikan saudaraku, baru kita keluar. Jangan kita keluar dulu saudaraku, kita memperhatikan di dalamnya saudaraku hancur. Tidak bisa. Maka mereka tidak akan datang saudaraku. Maaf, mereka tidak akan datang. Maaf sekali lagi, mereka tidak akan datang. Karena mereka saudara Tuhan mencari firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Oleh karena itu mari saudara Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan diri kita saudaraku untuk menyambut mereka. Puji Tuhan. Dan saudara Tuhan kita kembali, kita baca ayat yang keempat. Dan ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedang yang menjadi mata bajak dan tombak-tombak yang menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Haleluya saudara Tuhan. Kita lihat di sini. Ketika itu saudaraku mereka datang, maka dikatakan mereka akan menjadi hakim, saudaraku, akan menghakimi. Kamu yang kamu lakukan itu salah, ya apa yang kamu lakukan itu salah. Tidak sesuai firman Allah, saudaraku. Nah, dikatakan mereka akan menjadi wasit, saudaraku, memperdamaikan, saudaraku. Oleh kasih Tuhan, maka tidak ada lagi peperangan, saudaraku, antara bangsa dengan bangsa, saudaraku. Dalam hal kerohanian. Dalam hal kerohanian, saudaraku. Nah, untuk itu maka dikatakan mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, saudaraku. Mereka akan membajak, saudaraku. Apa yang dibajak, saudaraku? Tanah hati. Tanah hati yang bagaimana, saudaraku? Tanah hati yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Penuh dengan kasih, saudaraku. Penuh dengan Theos, Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan saudara Tuhan, ketika mereka datang, saudaraku, maka apa yang menjadi bagian mereka dahulu, saudaraku, yaitu menganiaya, saudaraku, membuat segala sesuatu yang tidak enak, saudara Tuhan, bagi rumah Tuhan, saudaraku, bagi keluarga Kristen, saudaraku. Tetapi ada waktu saudaraku mereka akan bertobat dan mereka kasih Tuhan akan menjadi hakim. Dan mereka akan jadi wasit, saudaraku. Dan disitulah kasih Tuhan, saatnya kasih Tuhan kita menuai. Kita menuai, saudaraku. Sekarang saudaraku kita sedang menabur. Ibadah saudaraku kita belajar firman. Kita penuh dengan Roh Kudus. Kita belajar firman, terus penuh Roh Kudus. Kita belajar firman, penuh Roh Kudus. Sampai satu saat nanti ketika mereka diundang oleh Tuhan. Dikatakan aku berkenan, aku menyambut engkau. Aku mendengar seruanmu, maka inilah aku. Jalan kebenaran dan hidup. Nah saudara, mereka mencari siapa? Yesus. Tidak, mereka mencari gereja. Yesaya pasal 2 mengatakan ada gunung saudaraku yang berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Nah saudara Tuhan, ada gereja yang lebih lagi saudaraku. Nah disitulah saudara kasih Tuhan, kita akan berkata dalam Yesaya 49, Yesaya 49 ayatnya yang ke-20, Yesaya 49 ayatnya yang ke-20 tertulis demikian. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Nah mari saudara kasih Tuhan, perhatikan saudaraku. Ini saat-saat saudara kasih Tuhan yang krusial. Ini saat-saat saudaraku yang bahaya. Saudara kasih Tuhan. Saudara tidak mau belajar, saudara hanya senang saudaraku dengan apa yang menjadi bagian daripada kehidupan kekristenan yang sekarang ada saudaraku. Maka dikatakan satu saat nanti saudaraku ketika Yesaya 2 saudaraku digenapi. Mereka akan berkata saudaraku, menyisilah. Kami tidak cukup. Oleh karena itu dikatakan tadi Yesaya pasal 2. Mereka saudaraku akan meminta firman Tuhan saudaraku. Di mana? Di Yerusalem. Di keluarga kita. Saudaraku, dalam rumah tangga kita saudaraku. Melalui anggota-anggota keluarga kita. Cermin kasih adakah di situ? Cermin firman Tuhan adakah dalam rumah tangga kita? Cermin saudara kasih Tuhan Roh Kudus adakah dalam kehidupan kita? Buah-buah roh dan sebagainya. Saya kasih Tuhan. Jangan saudaraku kita dipuji-puji saudaraku di luar. Tapi kita tidak memperhatikan di dalam saudaraku. Jangan sampai kita dipuji-puji saudaraku di luar. Kita dikatakan baiklah, beginilah, begitulah saudaraku. Padahal kita saudara kasih Tuhan menelantarkan saudaraku anggota-anggota keluarga kita. Oleh karena itu mari saudara kasih Tuhan. Akan datang masa ya saudaraku. Mereka akan datang. Dan saudaraku, yang di dalam gereja saudaraku, mereka akan disuruh keluar. Kenapa? Karena ketika mereka meminta firman Allah, tidak ada. Mereka bertanya tentang firman Allah, tidak mengerti. Mereka bertanya tentang konteks firman Tuhan, saudara tidak bisa menjawab. Nah saudara Tuhan, ketika saudara mereka datang, masa aniaya itu sudah selesai. Dan kalau ada orang saudaraku yang ingin menganiaya saudaraku, maka berhadapan dengan mereka. Mereka akan menolong saudaraku, mereka akan membela, akan menjadi hakim saudaraku, akan menjadi wasit saudara Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatu kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan diri kita untuk menyongsong satu tuaian yang luar biasa. Saudaraku. Satu tuaian yang dahsyat saudaraku, yang Tuhan akan kerjakan kepada siapa? Gunung yang berdiri, yang berbeda dari gunung-gunung yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 60. Yesaya 60.
Kita baca ayatnya yang ke-6. Atau saya baca ayat yang ke-5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya itu akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Haleluya. Nah, kasih Tuhan. Ketika mereka datang, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-5, kita akan heran melihat dan berseri-seri. Saudaraku. Bahkan tidak sedikit saudaraku, orang yang takut karena kasih Tuhan mereka datang saudaraku, dengan baju mereka saudaraku, seperti adanya sekarang. Dan kasih Tuhan ketika mereka datang saudaraku, ada yang berseri-seri saudaraku, ada yang kagum saudaraku, karena mengerti firman Allah bahwa mereka sudah disuruh oleh Tuhan untuk datang ke dalam rumah Tuhan yang berbeda, yang di dalamnya saudaraku ada kuasa kasih, ada kuasa firman, ada kuasa Roh Kudus. Nah, mari sama Tuhan, kita lanjut. Dikatakan dalam ayat yang ke 7, 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas, kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Terus Tuhan, kenapa Yesus berkata yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu? Kenapa Tuhan? Karena ayat firman Allah, Yesaya 60 ayatnya yang ke-6, sudah saudaraku menubuatkan. Sudah menubuatkan saudaraku. Apa? Mereka akan datang. Siapa mereka itu? Ayat 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Puji Tuhan. Mereka datang membawa apa? Mereka datang pertama membawa emas. Emas di sini bukan logam mulia, bukan. Emas di sini iman. Sekarang saudaraku mencari jalan. Mereka perlu ditunjukkan jalan. Agar mereka saudaraku memiliki iman. Bukan saudaraku hidup dalam Taurat. Tapi hidup dalam iman. Ingat saudaraku, mereka juga adalah keturunan Abraham. Mereka saudaraku adalah keturunan Abraham saudaraku dari Hagar. Yang kita kenal saudaraku sebagai Ismail. Nah, mari saudaraku, mereka adalah keturunan daripada Ismail tersebut. Oleh karena itu mereka akan datang. Mereka akan datang saudaraku. Dengan apa? Membawa emas. Iman. Yang kedua apa saudaraku? Kemenyan. Doa dan pujian. Mereka kasih Tuhan, mereka akan datang dalam doa. Sekarang saudaraku mereka sedang dilatih. Saya kasih Tuhan. Sehari saudaraku, begitu banyak saudara kasih Tuhan mereka datang kepada Tuhan. Dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Tetapi nanti mereka akan datang saudara kasih Tuhan membakar saudaraku doa mereka kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, mereka akan masuk saudaraku dalam pujian penyembahan. Dalam praise and worship saudaraku. Ada saudara kasih Tuhan pujian-pujian yang begitu luar biasa saudaraku. Kenapa? Karena mereka saudaraku melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka saudara menyanyikan itu dengan sungguh-sungguh saudaraku. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi saudaraku. Menyerahkan saudaraku seluruh perasaan saudaraku untuk memuji Tuhan. Kenapa saudara? Karena selama ini saudaraku semua yang mereka lakukan secara lahiriah. Secara lahiriah. Oleh karena itu ketika mereka datang saudaraku semuanya selesai. Saudara, gereja akan menerima tuayan-tuayan yang luar biasa saudaraku. Tuayan saudara rohani yang akan diterima dan juga saudaraku tuayan jasmani saudaraku. Ayatnya yang ke 9. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan. Untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta. Untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Mari. Nah di sini saudara mereka akan membawa emas. Mereka saudara akan membawa perak. Mereka akan datang saudara dengan kekayaan mereka. Untuk saudara kasih Tuhan dibawa ke mana? Ke rumah Tuhan. Untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Kenapa? Karena mereka saudaraku mencari Allah yang hidup. Mereka saudaraku mencari Allah yang hidup. Dan kepada siapa saudara kasih Tuhan mereka bawa itu? Kepada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-9 bagian akhir dikatakan, untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang maha kudus Allah Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Nah mari saudara kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Kita menabur sekarang, kita belajar, saudaraku, kita penuh Roh Kudus, belajar, saudaraku, penuh Roh Kudus. Nanti saudara kita akan menuai ketika mereka datang. Mereka datang dengan iman, mereka akan datang dengan pujian dan doa, saudaraku. Mereka akan datang dengan kesaksian hidup. Dan saudara mereka juga membawa perak dan emas. Untuk siapa? Untuk Tuhan.
Tetapi kepada siapa saudaraku? Kepada kita semua yang ada. Karena saudaraku kasih Tuhan, kita diagungkan Tuhan. Kita dimuliakan Tuhan saudaraku. Untuk siapa tadi ayat yang ke-7 dikatakan bagian akhir, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Rumah keagungan Tuhan saudaraku akan disemarakan dengan apa? Dengan mereka datang saudaraku. Luar biasa saudaraku, gegap gempita saudaraku, mereka datang saudaraku, memuji Tuhan saudaraku, haleluya, puji Tuhan, shalom, haleluya saudaraku. Mengagungkan Tuhan saudaraku, mereka datang saudaraku Tuhan. Oleh karena saudaraku, mereka datang dengan kemenyan, doa, dan pujian penyembahan. Nah mari saudara Tuhan, setelah saudara Tuhan, Yesaya 60 saudaraku digenapi, maka saudara Tuhan sudah tidak lagi saudaraku. Karena Yesaya pasal 2 mengatakan mereka akan menjadi hakim dan mereka akan menjadi wasit. Kita harus saudaraku siap untuk mereka datang. Nah mari saudara Tuhan kita lanjut firman Allah. 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu, guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kasih Tuhan, di satu pihak kita sedang menantikan suatu tuaian besar. Tetapi kasih Tuhan, di lain pihak kasih Tuhan, firman Allah tertulis bahwa akan datang masa yang sukar. Saudaraku. Mereka kasih Tuhan akan memalingkan telinganya dari kebenaran firman Allah. Jadi kasih Tuhan, inilah kondisi gereja saudaraku yang harus kita waspadai. Jangan saudara masuk dalam kelompok tersebut, jangan masuk dalam komunitas tersebut. Saudara. Yang hanya saudaraku menginginkan kasih Tuhan, ayatnya yang ke-3 bagian akhir, mengumpulkan guru dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah kasih Tuhan, mereka akan memalingkan telinga saudaraku dari kebenaran. Padahal kasih Tuhan, kita perlu kebenaran. Kita perlu belajar firman Allah, saudaraku. Kita perlu penuh Roh Kudus. Kita perlu kasih, saudaraku. Agar nanti ketika mereka datang, saudaraku, kita sudah siap menuai mereka. Tetapi kasih Tuhan, kondisi gereja luar biasa, saudaraku. Memalingkan telinganya dari kebenaran. Memalingkan telinganya, saudaraku, dari kebenaran. Oleh karena itu dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita dari Antioquia dan Iconium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat di sini. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan serta sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, sama Tuhan, kita lihat di sini. Paulus katakan bahwa kamu akan menderita. Menderita. Menderita apa, saudara? Karena beribadah yang hidup, saudara. Karena beribadah yang hidup. Nah, ibadah yang mendatangkan hidup, saudara Tuhan, akan menderita aniaya, saudara, secara rohani, bukan secara jasmani. Oleh karena itu, surat ini diberikan kepada Timotius, diajarkan, diingatkan, saudara, diperingatkan kepada Timotius, murid Yesus, murid Paulus, saudara, yang menjadi seorang gembala muda. Nah, saudara, dia perlu, saudara, diajar. Dan Paulus salah satunya adalah menyatakan bahwa ibadah yang mendatangkan hidup
akan menderita aniaya. Ibadah yang mendatangkan hidup saudaraku akan menderita aniaya. Aniaya saudaraku secara rohani. Bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Dan sama Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, dalam Galatia pasalnya yang ke-6, surat kepada jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Galatia pasal 6 ayat yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Dan sama Tuhan, kita lihat di sini. Banyak saudaraku orang akan dipaksa. Untuk apa saudaraku? Sunat lahiriah. Sunat lahiriah saudaraku. Jadi sunat lahiriah saudaraku adalah ibadah menurut Taurat. Ibadah menurut Taurat. Surat ini saudaraku dituliskan kepada jemaat di Galatia. Di Galatia saudaraku terjadi saudaraku masalah dalam gereja. Dengan apa? Dengan saudaraku tampilnya sebuah pengajaran Yudaisme. Kembali dari kasih karunia, kembali kepada Taurat. Dari kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus kembali kepada Taurat. Secara lahiriah. Saudaraku. Jadi mereka akan memaksakan saudaraku disunat. Sunat secara lahiriah. Sunat kita saudaraku adalah sunat hati, bukan secara jasmani. Dan sama saja Tuhan. Mereka akan memaksa saudaraku. Mereka saudaraku Tuhan akan terus memojokkan. Sampai kita saudaraku mengikuti mereka. Sampai kita saudaraku mengikuti sunat lahiriah. Saudaraku. Maka kehidupan kita, ibadah kita bukan lagi hidup, tetapi secara lahiriah. Nah kalau ibadah kita secara lahiriah, maka kondisi yang ada, dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Dua Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saya kasih Tuhan, firman Allah sudah menyatakan, sudah memperingatkan kita saudaraku, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan saudaraku kesukaran jasmani saudaraku. Bukan karena metrai saudaraku yang terus terjadi saudaraku. Tetapi kesukaran di sini adalah mendidik orang dalam kebenaran firman Allah. Mendidik orang ibadah yang mendatangkan kuasa. Mendidik orang ibadah saudaraku yang penuh dengan kebenaran firman Allah saudaraku. Nah, saya kasih Tuhan, kondisi ini saudaraku sudah ditulis dalam Alkitab. Oleh itu pasti terjadi. Dan jangan sampai saudaraku kita masuk dalam kelompok ini. Jangan sampai kita masuk dalam komunitas ini saudaraku. Maka kita harus mengerti. Ibadah sangka Tuhan yang lahiriah mendatangkan saudaraku hal-hal yang kedagingan. Ibadah saudaraku yang rohaniah saudaraku akan mendatangkan saudaraku hal-hal yang membawa kehidupan kepada kerohanian kita. Pilihan di tangan kita saudaraku. Kita mau saudaraku ibadah yang lahiriah ataukah sangka Tuhan kita mau ibadah saudaraku yang rohaniah. Secara dikatakan ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Memungkiri kekuatannya, saudaraku. Dunamis. Tidak mengalami, saudaraku, kebenaran firman Allah. Sekali lagi, saudaraku, saya ingatkan. Ada tabernakal, saudaraku. Ada halaman, ada mesbah korban, ada kolam basuhan, saudaraku. Ada kaki dia, ada meja roti pertunjukan, ada kaki dia, saudaraku. Ada mesbah dupa. Nah, kalau saya kasih Tuhan. Ibadah, saudaraku, yang lahiriah adalah ibadah yang di pelataran. Ibadah yang di pelataran.
Oleh karena itu, mari kita masuk kepada ibadah yang rohani, saudaraku. Dalamnya ada meja roti pertunjukan, lambang daripada firman Allah. Ada kaki dia, saudaraku, lambang daripada Roh Kudus. Dua hal ini, saudaraku, dua perangkat ini, saudaraku, harus kita miliki bersama. Harus berjalan seimbang, saudaraku. Jangan ibadah, saudaraku, hanya lahiriah. Yang saudara Tuhan memalingkan telinga kita, saudaraku, kepada hal-hal saudara Tuhan yang menyenangkan telinga kita, menyenangkan daging kita, saudaraku. Ini firman Allah sudah tertulis, saudaraku. Kita harus mengerti dan kita harus mewaspadai kondisi seperti ini. Nah, mari saudara Tuhan, kita lanjut. Lukas 17. Lukas 17. Injil Lukas pasal 17, kita baca ayatnya yang ke-26. Lukas 17 ayat yang ke-26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari-hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Sungguh Tuhan, firman Allah berkata, bahwa zaman Nuh akan terjadi kembali. Zaman Lot akan terulang kembali. Nah, kasih Tuhan. Kita sekarang saudaraku sedang melihat bahwa firman-firman ini saudaraku sedang berjalan dan sedang digenapi. Zaman Nuh saudaraku, makan dan minum saudaraku. Di mana-mana saudaraku Tuhan sekarang kuliner. Di mana-mana saudaraku sekarang kuliner. Di mana-mana saudaraku orang pesta. Di mana-mana saudaraku orang makan minum saudaraku. Dan saudaraku Tuhan yang membahayakan saudaraku kawin dan mengawinkan. Kawin cerai, saudara. Inilah zaman Nuh, saudara. Inilah yang terjadi, saudara Tuhan. Lalu kita masuk kepada zaman Lot. Nah, zaman Lot, saudaraku, adalah dikatakan ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Nah, saudara Tuhan, kita lihat di sini, saudara. Kejadian, saudara Tuhan, di zaman Lot terulang kembali. Apa yang kita perlu waspadai, saudaraku, dari zaman Lot ini? Mari kita buka. Kejadian 19. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-19. Kita baca ayatnya yang pertama. Kejadian 19 ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah tambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota itu tidak ada yang terkecuali. Bayangkan, tidak ada yang kecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar pada kami, supaya kami pakai mereka. Laki-laki, saudaraku. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu bahwa aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Biarlah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka yang seperti kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Inilah kondisi zaman Lot. Semua laki-laki tidak satupun yang terkecuali. Mereka datang sungguh mengepung rumah Lot. Apa yang mereka katakan, kami mau pakai mereka. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Sodom dan Gomora. Terjadi saudaraku di zaman Lot. Oleh kata saudara kasih Tuhan, ayatnya yang ke-30 kita baca. Ayatnya yang ke-30 saudaraku, Kejadian 19, ayatnya yang ke-30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah di dalam suatu goa beserta 2 anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya,
kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunannya dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayah itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dan ayat 34, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau dan tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Dan yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah mari kita lihat situ. LGBT terjadi di zaman Lot. Oleh karena itu dikatakan menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, menjelang hari-hari Tuhan. Saudara, akan datang masa yang sukar. Untuk mendidik, mengajar orang saudaraku hidup dalam kebenaran firman Allah. Saudaraku, terjadilah peristiwa di zaman Lot. Laki-laki saudaraku menyukai laki-laki. Laki-laki saudaraku menikah dengan laki-laki. Perempuan saudaraku menikah dengan perempuan. Bahkan sampai Tuhan terjadilah sampai Tuhan anak-anak saudaraku tidur dengan orang tuanya. Saudara. Oleh karena itu dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 5, dalam 1 Korintus pasalnya yang kelima. 1 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saya kasih Tuhan. Tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi orang Kristen ada sang Tuhan yang melakukan ini. Tidur dikatakan dengan istri ayah. Hidup sang Tuhan laki-laki dengan laki-laki. Perempuan saudaraku dengan perempuan. Bahkan saudaraku ada dua-duanya saudaraku. Yang satu saudaraku laki-laki menyukai laki-laki dan menyukai perempuan. Yang perempuan saudaraku menyukai laki-laki dan menyukai perempuan. Sang Tuhan kita lihat di sini. Inilah kondisi saudaraku dunia yang ada. Oleh karena itu Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma dalam pasalnya yang pertama. Roma pasalnya yang pertama. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-26. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong. Pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, itu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal yang demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara Tuhan, kita lihat di sini. Begitu mudah tersebar. Begitu mudah saudaraku menjaring saudaraku orang-orang saudara Tuhan yang ingin melakukan hukum daging. Saudaraku. Melakukan saudaraku hukum yang abnormal saudaraku, yang tidak normal saudaraku. Saudara kasih Tuhan, saudara bisa baca kembali saudaraku. Mulai ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-32 saudaraku. Bagaimana kondisi itu saudaraku. Begitu luar biasa. Nah mari saya kasih Tuhan. Jadi saudaraku, kalau aniaya jasmani saudaraku, ada waktunya berakhir. Aniaya rohani saudaraku tidak akan pernah berakhir. Sampai saudaraku, Yesus datang kembali kedua kali. Menghukum mereka semua yang ada. Nah mari saya kasih Tuhan, di dalam dunia ini saudaraku,
sudah ada sebuah negara superpower, saudaraku, yang mengizinkan, saudaraku, yang mengharuskan, mewajibkan gereja untuk menikahi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Apabila tidak mau melakukannya, maka mereka, saudaraku, akan dihukum penjara. Nah, mari saudara, kita sedang berjalan menuju kepada aniaya rohani seperti ini, saudaraku. Mari kita siapkan diri kita siapkan, saudaraku, rohani kita. Jangan sampai, saudaraku, kita ibadah hanya secara lahiriah. Secara rohani, saudaraku, tidak ada kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, mari saudara Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, saudaraku, bahwa aniaya jasmani ada waktunya, ada batasnya. Ketika Allah menyambut seruan mereka, saudaraku, mereka akan datang, saudaraku. Kita siap melayani mereka dan saudara Tuhan menyatakan, saudara, inilah keluarga kami penuh kasih, saudaraku. Kita mungkin bisa bersaksi, saudaraku, tapi mereka akan melihat, saudaraku, akan melihat seperti Boas yang berkata, aku telah terdengar daripada kamu tentang Rut itu, saudaraku. Dari pengerja-pengerja, saudaraku. Banyak saudaraku akan menyaksikan. Maka saudaraku, mereka akan datang, saudaraku, mencari Yerusalem, saudaraku, yang di dalam, saudaraku, penuh dengan kasih, penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Theos itu ada dalam sebuah keluarga yang begitu luar biasa. Tetapi saudara, aniaya rohani, saudaraku, ini sangat bahaya, saudaraku. Aniaya, saudaraku, sangat luar biasa, saudaraku. Kita, saudara, tidak bisa membendungnya. Kita tidak bisa menahannya, saudaraku. Tidak bisa. Kita bisa, saudaraku, hanya menahan diri kita, menahan, saudaraku, keluarga kita, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku, menahan itu, saudaraku, di luaran. Bahkan, saudara, dalam gereja pun, saudaraku, sudah ada yang seperti ini, saudaraku. Mari, saudara Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Allah. Tapi mari, saudara Tuhan, kita siapkan diri kita, saudaraku. Biarlah kita boleh menjadi saksi dalam firman dan dalam Roh Kudus. Dalam kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Mari saudara Tuhan, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami harus berjalan. Kami harus berjalan dalam kuasa firman. Kami harus berjalan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami harus berjalan dalam kuasa kasih itu, Tuhan. Sehingga cermin kehidupan kami dalam keluarga, Tuhan, dilihat orang. Yerusalem kami dilihat orang. Bahkan ketika mereka datang, saudaraku, mereka datang, Tuhan, mereka datang mencari Yerusalem yang penuh dengan firman Allah, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan Roh Kudus. Doa hamba-Mu, Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka agar kami semua, Tuhan, boleh mempertahankan ibadah rohani, Tuhan. Ibadah bukan ibadah lahiriah, tapi kami menjalankan, Tuhan, mempertahankan ibadah yang rohani, Tuhan. Sehingga kerohanian kami, Tuhan, tampak cermin, Tuhan, dilihat orang dan dipantau orang, dan mereka melihat ada Kristus dalam keluarga kami, ada Kristus dalam Yerusalem kami, ada Kristus yang terus kami dengungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, bagi aniaya rohani, Tuhan, yang begitu Tuhan Yesus sedang terjadi dan akan semakin terjadi. Dan kami tidak dapat membendungnya, Tuhan. Namun kami bisa, Tuhan Yesus, memprotek kehidupan kami pribadi, kehidupan keluarga kami, dengan anggota-anggota keluarga kami yang ada. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkat-Mu atas mereka semua yang ada, aktivitas mereka sepanjang minggu ini, Tuhan. Mari Tuhan tolong, biarlah Tuhan Yesus, sebentar Tuhan malam, kami akan menjalankan, Tuhan, doa 10 malam. Tuhan kiranya tolong dalam setiap ibadah tersebut, walaupun secara online, Tuhan, kami percaya, Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Engkau sanggup melawat, Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup memberkati kami, Tuhan. Engkau sanggup juga memenuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu, umat-umat-Mu, Tuhan, dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, maupun di luar negeri. Engkau tetap bersama untuk mereka, Engkau tetap mengasihi mereka, Engkau tetap mencintai mereka, dan Engkau ingin berbuat sesuatu untuk mereka. Terpujilah Engkau selama-lamanya, seluruh aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu, Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang mungkin Tuhan libur dalam kota, Tuhan juga tolong sertai mereka, protokol kesehatan tetap mereka jalankan, dan kami serahkan dalam tangan-Mu, roh jiwa tubuh kami. Hamba-Mu berdoa, seluruh umat-umat-Mu, Tuhan lindungi, Tuhan luputkan, Tuhan jauhkan dari segala virus, bakteri, penyakit apapun, melainkan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Ibadah tanggal 16, Tuhan, yang kami akan jalani juga, Tuhan tolong semuanya, urapan-Mu atas semua para pelayan yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Tangan-tangan sudah turut pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan demi persembahan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, berbendaran Allah yang melimpah, dicurahkan ke dalam dibahan mereka, sehingga apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Bukakan tingkap-tingkap langit, berbendaran Allah melimpah, dicurahkan ke dalam dibahan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Yang lemah tubuh Tuhan tolong, jamah dengan basuh dengan bilur-Mu, sehingga mereka boleh disembuhkan, dan mereka dengan tubuh yang sehat. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan, dimuliakan. Dengan demikian suka kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat yang menerima berkat ini berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.